Selamat sore para pemirsa setia TVRI Sumatera Utara, TVRI sebagai media pemersatu bangsa. Salam sejahtera bagi kita semua dan juga semua umat Konghucu yang sangat kami banggakan dimanapun Anda berada. Terimalah salam dari kami, Wei Ti Tong Tien. Hanya kebajikan Tuhan yang berkenan. Pada hari ini kita berjumpa lagi pada tanggal 22 Agustus 2023, yaitu pada hari Selasa, dalam Mimbar Agama Konghucu, kerjasama antara TVRI Sumatera Utara dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Matakin Sumatera Utara dan Medan. Dengan topik yaitu, topiknya saat ini sangat penting sekali bagi kita ketahui, yaitu bagaimana seharusnya kita membina diri kita dalam perspektif agama Konghucu. Jadi kalau umpamanya para pemirsa umat Konghucu dimanapun berada ingin mengetahui bagaimana cara kita membina diri dari perspektif agama Konghucu, hari ini kita akan kupas tuntas dengan sedetail-detailnya. Marilah sebelum kita mulai untuk pembahasan kita hari ini, marilah kita memanjatkan doa bersama-sama. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dan terima kasih yang tidak terhingga atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Juga memohon pengampunan atas segala dosa yang pernah kita perbuat. Sancai, terwujudlah kebajikan. Pemirsa yang saya muliakan, izinkan hari ini saya, Nyoman Sumantra, sebagai MC pada sore ini, bersama narasumber kita, yaitu adalah tokoh Konghucu yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Cheng Lau Muslim Linggau. Akan bersama kita dalam 1 jam ke depan, membahas tentang, lagi-lagi bagaimana cara kita membina diri kita dalam perspektif agama Konghucu. Baiklah, sebelum kita memulai, mari kita sapa dulu narasumber kita. Selamat sore, Pak Muslim. Ya, selamat sore. Selamat sore, gimana kabarnya hari ini? Baik. Wah, dari wajahnya sudah kelihatan cerah sekali hari ini ya. Iya, benar. Oke, senang sekali berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Konghucu pada hari ini. Ya. Pak Muslim, saya ingin bertanya sesuatu ya, satu pertanyaan. Bahwa di antara kita, para pemirsa umat Konghucu semuanya dan juga di antara semuanya, pasti inginkan sebuah hidup yang bahagia. Jadi banyak orang menolak yang namanya penderitaan, banyak orang nggak mau mengalami kesusahan, dan mereka mau yang namanya kebahagiaan tersebut. Dan salah satunya adalah membina itu sendiri. Dan dalam perspektif Konghucu, kita ingin melihat sebenarnya, apa sih yang namanya membina dalam perspektif agama Konghucu untuk kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Silakan Pak Muslim. Baik, terima kasih MC dan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Terimalah salam saya, Wei Ti Tong Tien, hanya kebajikan Tuhan Tien berkenan. Jadi yang ditanyakan oleh MC tadi sangat benar sekali. Itu adalah sebuah hukum sebab akibat. Sebuah hukum akibat ini kalau kita pahami, kita akan mulai masuk ke dalam persoalan apa. Jadi untuk hal ini pembahasan membina tadi. Tau itu adalah sebuah jalan. Tau adalah li. Li adalah sebuah peraturan kebenaran. Kalau kita jalankan dengan peraturan kebenaran, kita akan mendapatkan hasilnya te. Jadi maka itu dalam bahasa Mandarin ada mengatakan tau li, tau te. Ada jalan, ada peraturan, ada kebenaran. Nah itulah sebab dan akibatnya tadi. Sehingga kalau tadi mau mencapai hasilnya bahagia saja, setiap orang memang ingin demikian. Tetapi apakah dia ada menjalankan peraturan kebenaran tadi? Sehingga dia menghasilkan apa? Maha Guru saya mengatakan menanam labu dapat labu. Menanam jagung dapat jagung. Nah apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Nah dalam hal ini jadi sehingga pembinaan tadi, spiritual kita ini kita harus tahu. Jadi harus langsung membahas dan meneliti tentang hakikatnya, akar pokok mah. Jadi akar pokok kalau tidak kita dapat, kita akan kebablasan. Dalam hal ini akar pokoknya apa? Hati. Hati apa? Yaitu hati nurani. Banyak orang hati secara manusia. Ya,
penglihatan, pendengaran, atau hati seperti apa yang dia rasakan. Itu hati darah daging. Nah, dalam hal ini kalau kita sudah dapat, hati yang kita maksud di agama Konghucu itu namanya sing. Sing yaitu watak sejati. Nah, sehingga dalam sebuah kitab suci di Konghucu namanya Chongyong, doktrin tengah tadi, Tianming Zewi Sing, firman Tuhan adalah watak sejati. Sui Sing Zewi Tao, watak sejati itu adalah Tao. Nah, jadi watak sejati itu adalah Tao. Tao adalah apa? Jalan peraturan kebenaran adalah kebajikan. Xiu Tao Zewi Jiao, mau mendapatkan Tao jalan ini harus melalui Jiao. Jiao itu harus dijelaskan tadi adalah ajaran. Ada Jiao I pendidikan, ada Jiao Hua pencerahan, seperti hari ini sudah kita jalanin, kita mulai adakan pencerahan. Baru ada Tao Hua menjalani, melakoninya. Oke, jadi Pak Muslim tadi menarik dijelaskan bahwa Tao itu adalah jalan dan jalan spiritual dan nanti pasti menuju pada kebenaran kan gitu. Yeah. Kita mau mencapai kebenaran dan akar pokoknya itu adalah nurani dia. Yeah. Nurani itu watak sejati. Watak sejati. Nah, mungkin pertanyaan kita sekarang Pak Muslim, bagaimana caranya untuk kita sebagai umat Konghucu yang awam lah. Yeah. Jadi supaya kita bisa membina bahwa apa yang kita lakukan itu selalu berlandaskan pada Tao, selalu berlandaskan pada nurani sehingga kita bisa mencapai kebenaran itu. Mungkin bisa berikan tipsnya untuk kita bagaimana caranya agar kegiatan, perkataan, pikiran kita dan tindakan kita selalu berlandaskan pada Tao atau nurani itu sendiri, Pak. Silakan. Nah, jadi untuk setiap insan manusia, agama apapun, semua punya Tao, punya hati nurani. Jadi untuk menjalankan ini, cara mengeksplorasikannya itu, ya mengeksplorasikan sudah tuh terkonsentriknya di mana, sumbernya di mana tadi. Inilah menurut hati nurani yang di orang Tionghoa bilang liang xing, hati nurani tadi, atau kenpen. Nah ini sudah agak dalam nih, kenpen itu akar pokok. Akar pokoknya itu dari mana? Dari diri sendiri, dari hati. Nah inilah nalar insting kita tuh harus bagus dan harus dibimbing. Nah jadi ada sebuah ayat, Zhen Zi Chu Xin Pen San. Orang pada dasar awalnya, contoh anak kecil, adalah welas kasih semuanya. Toh, kita lihat anak kecil semua, welas kasih. Dia saling ketemu, dia akan baik, akan cocok. Tetapi karena dia dewasa, sudah besar, dipengaruhi oleh duniawi ini, dia berubah. Kenapa? Dia berubah, akhirnya dia tidak tertangkap oleh apa makna sebenarnya hati nurani. Maka di sini kita munculkan topiknya tadi, bagaimana ya seharusnya membina Tao itu. Tao tadi sudah dijelaskan. Jadi dalam hal ini, sehingga banyak kalangan, apalagi kita keturunan Tionghoa ini, itu dia percaya kepada yang goib-goib itu sangat banyak. Memang yang goib ada. Tetapi kita harus membawakan kegoiban hati diri nurani kita. Itu namanya ling itu, sangat goib. Roh kita, ini hari kita bisa kenal, bisa senyum, bisa ngobrol kan. Nah itu sangat goib, tapi goib ini bagaimana kita manfaatkan. Jadi tidak main di spirit natural tadi, tidak di bawah alam sadarnya. Karena di bawah alam sadar kita sudah tidak sadar. Jadi kita main harus di alam yang sadar kita ini, rasio and logika ini tadi. Nah dalam hal ini, kalau tidak kita akan masuk ke bahasa Mandarinnya su liu tong jing. Su itu apa? Yang goib itu tadi, dia adalah meramal. Liu akhirnya dia masuk ke menenung, main, berdiam diri, tong, adakan gerakan, tan pukul, tan tikam, ini, cing, dia masuk ke meditasi. Sedangkan meditasi ini ada triknya. Kalau tidak, nama bahasa Mandarin Chou Fo Ju Mo. Kita pingin masuk ke budahan atau ke sucian tadi, atau mencapai sebuah kecemerlang, tapi akhirnya masuk yang negatif tadi. Nah inilah akhirnya orang tidak bisa. Jadi di agama apapun semua ada. Nah di sini maka tuh kita hati-hati. Sehingga kita jangan masuk ke sana tadi. Kalau kita tidak hati-hati masuk ke sana, akhirnya kita punya energi itu terkuras semua. Akhirnya kita itulah tadi tidak link, tidak mujizat lagi. Tidak mujizat, akhirnya kita terbawa oleh hidup. Itulah yang akhirnya hidup kita seperti yang dipertanyakan tadi, tidak bahagia kok begini, penuh curiga, penuh itu ini. Oh. Nah,
Jadi kalau Pak Muslim tadi sampaikan bahwa ketika kita ingin membangun kesadaran tahu, kesadaran nurani itu, mulai tip yang pertama adalah love, welas asih dulu berarti ya. Bisa. Jadi kayak tadi disampaikan bagaimana ketika kita waktu anak-anak, Ya. welas asih kita besar kan, kuat kan. Jadi ketika kita apapun yang terjadi waktu kecil, maka kita akan bisa berbagi. Kalau ada masalah kita bisa tersenyum. Nah, dan ketika kita sudah masuk besar, kita terpengaruh oleh kehidupan, maka tadi dibilang kita terperangkap pada sesuatu yang goib, Ya. dan kita terperangkap pada bukan sesuatu yang sebenarnya tahu itu sesungguhnya, Yang hakikatnya. hakikatnya yaitu welas asih itu sendiri. Nah, mungkin pertanyaan saya Pak Muslim, jadi dalam kehidupan kita ada nggak yang bisa kita hindari? Adakah kayak diet kalau makanan atau yang lain dietnya, sehingga kesadaran tahu itu tetap tumbuh dan berkembang dan menjadi semakin kuat dalam diri kita gitu. Ada nggak diet khusus yang bisa kalau umpamanya umat Konghucu dimanapun berada yang nonton pada hari ini bisa mendapatkan tipsnya? Oh, kalau mau membina tahu dalam diri itu untuk mengembangkan kasih, ini loh diet simpelnya gitu. Mungkin silakan. Baik. Silakan. Mengenai diet tadi itu sampai mencapai sebuah kesadaran. Itu sampai puncak cemerlang. Jadi tadi yang dipertanyakan soal love-nya tadi itu itu kebendahan. Masih kebendahan, kemanusiaan. Okay. Tetapi yang lebih dalam tentang nurani itu namanya Zen. Apa itu, Pak? Zen. Zen ini tulisannya adalah dua orang. Zen. Welas kasih. Jadi antara dua orang person, kita baru ada terjadi welas kasih. Kalau saya sayang, saya bisa sayang saya bisa sayang sama ini bunga bisa. Jadi kebendahan ke dunia ini. Tetapi yang Zen ini tentang nurani, spiritualnya ini tadi. Nah, sehingga tadi kalau kita masuk ke sana tadi, ini akhirnya kasih sayang Zen tadi sampai hati nggak kamu memakan tadi yang dipertanyakan diet tadi. Ada kalanya memang waktu kita belum sadar sampai welas kasih tadi, bisa aja kenikmatin duniawi tadi. Love, saya suka makan ini, suka makan itu. Tetapi memang agama Konghucu tidak mengajarkan untuk bervegetarian. Tetapi bagi orang yang sadar, insaf, mencapai itu. Seperti Nabi Konghucu, dia sendiri memang tidak vegetarian. Tetapi 3 tahun terakhir menjelang meninggalnya, setelah Yen Hui meninggal, dia terpukul sangat luar biasa. Nah, di situ dia 3 tahun bervegetarian. Nah, yang Rasul Mencius itu setelah dia melihat Canko itu, Chunqiu Canko, perperangan yang luar biasa, bunuh-membunuh, saling kalau anak bapak tadi mau makan sendiri tidak mampu, anak saya mau makan, kita tukar anak kita, saling makan, karena untuk mempertahankan negara. Itulah kebenaran untuk membela tadi dan mengisi perut tadi. Jadi ini akhirnya dia masuk bukan di love-nya, bukan di I-nya, di Zen-nya. Sampai hati nggak kamu? Nah, baru tentang tadi dietnya vegetarian tadi, itu nanti baru menyangkut su'se-i-jiankang, makanan dan kesehatan. Nah, dia jatuhnya ke sana dia. Oke, baik, Mas. Ini para pemirsa umat Konghucu dimanapun berada, ini baru segmen pertama ya. Terima kasih Pak Muslim. Jadi tadi disampaikan bahwa welas asih itu tidak hanya bersifat kebendaan, karena benda itu dia akan cepat berlalu. Tapi yang paling penting lah welas asih itu berasal dari di dalam diri kita, nurani spirit tadi. kita kan, spirit itu. Dan spirit itu semakin berkembang dia. Jadi kayak tadi disampaikan bahwa bagaimana munculnya empatinya tadi. Ketika anak kita belum makan, anak bapak belum makan, jadi kita empati, simpati itu muncul sampai peperang itu bisa nggak kita melakukan peperang lagi? Jadi artinya bahwa dalam menyadari tahu itu mulai dari love, welas asih itu berarti Pak ya. Oke. Terima kasih Pak Muslim. Ya, karena anak kecil tadi kan nggak bisa turut perang, jadi dia juga harus meninggal, jadi ganti konsumsi tadi. Jadi mau tak mau love-nya kasih sayang tadi terpaksa bertukar demi untuk mempertahankan. Nah, inilah kembali ke arifan, Hui. Jadi di situ dikasih 3 pusaka, Ce, Zhen, Yong. Ce harus punya kearifan, Zhen itulah tadi ya. Kasih sayangnya begini. Inilah Zen yang tadi saya bilang. Ya, Zen-nya tadi kasih sayangnya welas kasih. Yong punya keberanian. Jadi keberanian siapa yang harus dikorbankan untuk membela nusa dan bangsa tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Para pemirsa umat Konghucu dimanapun berada,
Tadi kita sudah dapatkan di segmen pertama, yaitu untuk membina tahu itu yang pertama ada kearifan, ada love, dan ada keberanian. Dan untuk berikutnya, sesi berikutnya kita akan lebih dalam mengupas lagi bagaimana cara dapat arif itu, bagaimana kita bisa dapatkan keberanian, dan pastinya berlandaskan pada spirit, yaitu tahu dalam diri kita. Dan ikuti kegiatan kita berikutnya setelah break iklan berikut ini. Terima kasih. Wariskan kebajikan, membangun dunia ini. Terima kasih, kembali kita bersama Bapak Muslim dalam mimbar agama Konghucu. Tadi kita berbicara tentang spirit daripada tahu itu sendiri. Dan spirit itu adalah love, yaitu welas asih, dan itu adalah di nurani. Zen yang tepat, Ya, zen. Zen ya, oke. Ya. Nah sekarang pertanyaannya bahwa membina tahu itu, kalau kita membina diri itu, pasti ada hal-hal yang mengganggu kita. Ada hal-hal yang membuat kita tidak mampu untuk bisa mencari atau mencapai kebenaran itu. Hari ini kita akan coba mengupas apa saja hal yang harus kita kendalikan agar tahu dalam diri kita itu terbina, sehingga jalan itu bisa mencapai kebenaran. Dan hari ini kita akan kupas bersama Pak Muslim. Terima Ya. kasih tadi membahas tentang tahu dalam diri kita. Dan biasanya kalau kita mengikuti sebuah jalan untuk mencapai sesuatu, pasti ada rintangan, pasti ada halangan, apalagi membina diri kan, membina Ya. tahu ini. Nah mungkin untuk kita pemirsa Umat Konghucu dimanapun berada, pasti ingin tahu apa sih halangan dan rintangan yang akan kita temui, sehingga ketika halangan rintangan itu kita temui, kita bisa untuk menghindari atau mengendalikan sehingga kita bisa tetap di jalan tahu. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi sebelum masuk ke permasalahan, kita manusia ini tidak terlepas dari kalau bahasa Mandarin ya. San fen qi pe. San itu 3 amininus, qi pe itu 7 aminina tadi. Jadi perasaan nafsu kita ini, keinginan kita seperti tadi itu akan tumbuh, akan keluar dia. Jadi akhirnya kita muncul menjadi emosi, menjadi gegabah. Jadi yang baik dan tidak itu tak pandai kita membedakan. Kita terikat oleh sebuah pandangan mata, pendengaran saja. Akhirnya kita tidak mampu membedakan apa itu hakikat sebenarnya. Nah disinilah kita terperosok masuk ke dalam ini. Dalam hal ini kita mau sangat hati-hati. Salah kita melangkah di sana. Jadi tadi Sanfen itu manusia ini hidup, ya dia ada terdiri dari 3 nyawa. Yang pertama kita bilang dulu tumbuh-tumbuhan ini, dia punya nyawa kehidupan. Dia taunya hidup. Iya. Ya. Sedangkan binatang kita bilang dia punya nyawa kehidupan, Bisa bergerak. tapi dia punya nalar, insting tadi. Kita manusia kelebihan kita dikasih satu lagi ruh istimewa. Itulah sama 3 amininus tadi. Cipo tadi, nah inilah tingkah laku. Binatang juga ada. Tapi binatang makanya dia punya kesetiaan kawan itu seperti anjing luar biasa. Kuda luar biasa, dia menjaga kehormatannya. Nah di sini kita manusia hampir kalah sama binatang. Maka itu kita sering disebutkan, kamu bagaikan binatang. Kan, itu kan sering mengatakan. Sering. Nah, jadi inilah perlu. Dan itu sering sekali kalau kita marah pada seseorang, Iya. binatangnya kita pakai sebutan Iya, gitu ya. iya malah. Nah, jadi ini mau hati-hati. Jadi kita jangan termasuk golong. Karena kita tadi kelebihan yang tadi ruh tadi. Ruh tadi. Ling sing yang tadi awal dibilang. Ling itu sangat mujizat, sing itu watak sejati. Nah kelebihan kita. Kalau dari situ kita akhirnya kita mengerti, kita akan muncul tadi kearifan tadi. Sehingga di sini sabda Nabi termasuk Rasul Mencius dia mengatakan apa? Indra telinga, mata tiada bisa berpikir. Benar kan? Telinga hanya mendengar. Iya, nggak bisa berpikir. Nggak bisa ya. berpikir ya. Betul. Kan? Nah, Mencius tidak bisa. Maka terhalang oleh benda luar. Cantik, bagus ini. Terhalang dia. Begitu kan itu, terhalang oleh benda luar tadi. Jikalau hati tidak bisa berpikir, nah kembali ke hati nurani tidak bisa berpikir tentang benar dan tidaknya atau tidaknya sesuatu hal, maka apa yang didengar oleh telinga, dilihat oleh mata, kemungkinan bukanlah wujud aslinya. Nah, itu maksudnya. Bukan wujud aslinya dari sesuatu kenyataan yang mudah kita dikelabui tadi.
Jadi kayak umpamanya telinga kan maunya mendengarkan yang baik, yang merdu. Iya. Ketika kita mendengarkan musik yang merdu, Iya. kita mendengarkan alunan sesuatu Iya, yang kata-kata baik, yang manis. maka kita terkelabui dan kita Iya. lupa pada esensinya, Iya, betul. pada dasarnya kan Begitu juga gitu mata dia. tadi. Oh, oke. Nah, jadi kita terkelabui. Nah, maka tuh kita harus mengerti kembali wujud aslinya itu apa. Itulah suara hati nurani tadi. Harus dimanfaatkan. Itulah disebut sing ling sing watak sejati tadi. Oke. Nah, jadi ternyata kalau memang kita sudah gitu, kita masuk ke satu session berikutnya. Bagaimana seharusnya membinanya tadi, kita harus punya niat, punya pikiran yang bagus, ya, yang tersembunyi di kolbu kita, hati nurani tadi. Nah, dia ada di mana di kehidupan sehari-hari. Maka tuh tahu cai je sang sen ho. Tahu itu ada di kehidupan sehari. Kehidupan sehari-hari kamu itu mengimplementasikan perbuatan tingkah laku kamu. Maka tuh banyak orang tua, ya lu botolila nih, metau lila. Artinya apa itu, Pak? Kamu tidak punya peraturan kebenaran lah, salah. Oke. Wah, lu yutolila, kamu punya peraturan kebenaran. Itu. Nah, jadi sehingga kalau kita tahu dalam hal ini, sehingga untuk kita berpikir itu tadi, kita bukan berdasarkan nafsu, pandangan, mata, dan telinga, indera tadi, itu semua bisa mengelabui kita. Jadi kembali kita mana? Kita harus melepaskan itu kebendahan bagaimana di kehidupannya. Tetapi kita berbicara tentang rasio and logic tadi. Jadi kembali ke apa? Niensan, punya pikiran yang belas kasih tadi. Nah, ini membina harus lari ke sana, punya niat yang baik. Tapi kalau enggak seperti yang kita lihat banyak, saya enggak bisa lah, enggak ada waktu lah, beginilah, menuduh orang yang tidak itu ini enggak bisa. Harus introspeksi, introspeksi diri sendiri dulu. Bagaimana? Kalau enggak mampu belajar, kalau enggak salah, Nabi Konghucu berkata, kalau salah tidak diperbaiki baik itu menjadi salah besar. Tapi kalau salah diperbaiki jadi tidak salah. Ya. Jadi kalau salah diperbaiki, dia menjadi salah. Tidak salah dia, sudah diperbaiki. Tapi kalau salah tidak perbaiki, menjadi kebiasaan jadi salah besar. Salah besar dia, jadi karakter dia. Karakter. Itulah menjadi bumbu budaya yang jelek. Jadi bencana nantinya. Iya, banyak orang mengatakan budaya ada baik ada jahat. Tradisi ada baik ada jahat. Banyak orang mengatakan sekarang kita lihat tadi, sehingga dia tidak bisa membedakan apa itu agama Konghucu, apa itu Taoisme, apa itu agama Buddha dan agama yang lain-lain tadi. Caranya apa? Dia tidak mendapatkan hakikatnya sebenarnya. Berarti ajaran kalau kita bicara tentang membina Tao dalam diri itu berarti bagaimana kita membina atau mempersiapkan aturan-aturan kehidupan dalam sehari-hari yang normatif, norma-norma yang itu dan itulah spirit kita. Jadi aturan itu ada berlandaskan pada tahu di dalam nurani kan itu dia. Benar itu jadi kalau aturan ini dari nurani kita, spirit kita pastinya jalan kebenaran kan? Ya. Nah, itu dia. Tapi harus ada bimbingan. Ada bimbingan tadi. Maka tadi ada Tasi sama Chong Yong tahu. Saya Ming te. Tengah sempurna the golden man tadi. Trinity kita itu tadi, itu kita harus betul mengerti apa itu Ming, kata sifat, Ming kata kedua melakoninya, Te baru dapat. Cai Ming Te, Cai Cei Cesan, baru kita bisa mencapai puncak kecemburuan, Cesan, welas kasih, tadi Niensan tadi. Oke. Jadi ada bimbingan. Ya. Bukan menurut nurani kita boleh salah, itu bisikan. Kadang-kadang kita mendengar sesuatu ya, kita kadang-kadang kebingungan, apakah ini suara nurani kita, tahu dalam diri kita, atau suara keinginan kita. Kan itu bisa menjadi salah kan? Tanda petik dia jadinya seperti yang Bapak sampaikan tadi. Jadi kalau umpamanya yang kita tanyakan tadi adalah bahwa dalam hidup kita ada nafsu, ada keinginan. Nafsu dan keinginan itu akan membentuk kita emosi kan gitu dia yang tadi Bapak bilang. Jadi ketika kita emosi maka kita nggak mampu membedakan. Jadi beda itu nggak mampu kita. Jadi kalau bahasa kita kan kalau kita nggak mampu membedakan dalam bahasanya kita nggak bisa memilah, membedakan berarti kita nggak bisa memilih jadinya. Nggak bisa. Nggak bisa milih kan? Ceroboh itu yang tadi saya bilang tadi. Ceroboh jadinya.
Jadi kalau ceroboh Frontal. dia, apa bedanya kita dengan binatang kan gitu? Itu yang tadi saya bilang tadi. Oke. Frontal. Jadi kalau umpamanya yang harus kita perhatikan di sini bahwa membina tahu dalam diri itu adalah bagaimana mempersiapkan aturan-aturan tahu Itulah. yang kita lakoni dalam kehidupan sehari-hari. Itulah guna diturunkan agama tadi. Ngerti, Ada ngerti. Ciao I pendidikan, ada Ciao Hua pencerahan, ada Tau Hua baru kita lakonin tadi. Oke. Tetapi tadi nurani tadi, lupa saya tambahin, saya Iya. tambah di. Itu namanya ini yang cesa, sebersih. Di saat waktu awal sebersih tadi harus baik, kita lakukan baik. Jangan gini, contohnya. Jangan tunggu lagi. Jangan tunggu lagi. Oke. Contohnya, itu ada anak tabrakan di tengah jalan. Wah, kasihan anak itu tabrakan. Langsung kita tolong. Tapi kalau kita tunggu lagi, anak siapa nih? Oh, bapaknya si Anu. Nggak bisa, bapaknya bisa. nggak bisa. Itulah, jadi sebersih tadi. Ini yang sesat tadi. Jadi nurani itu langsung hadir. Iya. Hal yang baik itu kita lakukan, jangan tunda lagi. Iya, jangan tunda. Kalau kita tunda lagi dan kita pikirkan, Jadi hati manusia, hati darah daging. Iya, Menjadi iya, kau iya. dan aku berbeda. Iya. Sebab dan akibat kamu siapa, saya siapa. Beda dia. Jadi kalau kita umpamanya nggak jadi lakukan, kita menunda lakukan karena ada pikiran kita itu anak siapa, apalagi sukunya apa, Iya, agamanya apa. Jadi banyak sekali alasan untuk kita Alasan. tidak melakukan Iya, kebaikan kan takut gitu. nanti mau terbawa oleh hukum, aniaya orang macam-macam atau dikata. Tapi kalau pada saat ketika orang semua punya nalar, punya insting, punya pemikiran positif. Oh tidak, dia pasti akan bantu kita. Enggak, dia benar itu. Karena dia dengan sebersih tadi, itulah hakikat hati nurani sebenarnya. Jadi pembinaan ini tadi itulah dibimbing oleh agama tadi. Tadi Xiu Tao Zui Jiao tadi, membina tahu itu melalui Ciao ajaran pendidikan, Ciao Hua pencerahan, Tau Hua jalan. Nah inilah kita jalankan, kita balik dapatkan ke hati nurani tadi. Suai sing watak sejati, kembali ke firman Tuhan. Itu Oke. Dapat. Nah, ya. jadi terima Nah, kasih. iya. Jadi para pemirsa umat Konghucu semuanya bahwa aturan dalam kehidupan kita yaitu aturan kebenaran itu harus kita jalankan sehingga muncullah sebuah kebiasaan itu jalankan dengan baik, muncullah sampai hakikat sampai pada pencerahan kan gitu. Ya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan dalam keseharian kita berkaitan dengan aturan-aturan tahu dalam kehidupan kita? Mari kita akan dengarkan pada sesi berikutnya setelah break pada hari ini. Baik. Wariskan kebajikan, membangun dunia ini. Selamat datang kembali pada pemirsa umat Konghucu dimanapun Anda berada. Terima kasih tetap masih stay tune bersama kami pada siang hari ini. Tadi kita berbicara banyak tentang yang namanya aturan-aturan kebenaran, yaitu tahu dalam diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Ada satu hal yang menarik tadi Bapak sampaikan, yaitu sebelum kita break tadi, yaitu watak sejati, Pak. Watak sejati kalau kita lihat tadi ya, jadi watak sejati itu saya agak tertarik sekarang menggalinya, karena kalau kita lihat kan Bapak tadi sampaikan ada tumbuhan Ya. yang bisa memiliki jiwa, bisa tumbuh dia, ada binatang, bisa tumbuh dia, bisa bergerak dia, bisa berpindah tempat, ada juga manusia yang Bapak katakan ada ruhnya di sana. Ya. Nah, sekarang mungkin pertanyaan saya yang harus kita tanyakan dan juga supaya umat Konghucu dimanapun berada paham, apa sih watak sejati dari manusia itu Pak? Sehingga arah kita nantinya bisa mencapai watak itu dalam kaitan dengan ajaran tahu, dan kita bisa menghindari hal-hal yang benar-benar mengganggu dan merintangi kita mencapai watak sejati ini. Silakan Pak. Baik, ini sudah mulai mendalam nih para pemirsa dimanapun Anda berada. Watak sejati itu udah tadi disebut link yang sangat mujizat tadi. Kalau untuk mau menjelaskannya payah tadi, banyak orang ngambang. Saya mencoba menjelaskan dengan telur. Oh boleh. Telur yang disebut telur itu bulat, Ah, itu watak sejati dia ada di dalam itu. sarinya berarti. Iya, lembaganya itu. oke. Nah, jadi dia ada putih telur, ada kuning telur. Tetapi di dalam kuning telur ada satu lembaganya. Sebetulnya bukan sari saja, lembaganya itu.
Oh, dan itu adalah cikal bakal kehidupan ya kan? Iya, itulah watak sejati. Di situ lembaga itu dia akan besar menjadi tadi nyawa kehidupan. Dia Oke. mulai hidup. Oke. Kan tumbuh-tumbuhan kacang tuh kita Iya, kasih air sama udara. bijinya itu. Begitu juga telur tadi, dia besar lagi setelah 21 hari dia ngetas tadi, dia akan bergetar. Sedangkan manusia 3 bulan tadi, maka itu bilang tidak boleh digugurkan tadi, dia sudah daging itu sudah bergetar, punya perasaan seperti binatang tadi. Nah, waktu lahir dia itulah roh, itulah watak sejati tadi, itulah lingsing tadi. Nih dalam hal ini menyangkut itu di sini seorang suci Zhense yang menulis kitab Tasye Universitas tadi, dia menyatakan Zhensing Wewe, Tao Sing Wewe. Hati manusia ini tidak bisa diraba. Sangat takut, ngeri sekali dia bilang. Hati tahu ketahuitan itu penuh rahasia. Nah, dalam hal ini bagaimana kita untuk menjelaskannya itu Zhensing Wewe, Tao Sing Wewe tadi, kita harus betul-betul mengerti tentang ini. Zhensing Wewe tadi, hati manusia ini senantiasa rawan, kan betul kan? Sangat rawan dia. Tahu Sing Wewe dalam jalan suci atau jalan ketuhanan sangat rahasia. Oh, rahasia dia. Rahasia dia kan. Jadi setiap manusia bagaimana menjalani. Dalam hal ini kita bagaimana untuk mengatakan Wei Qing ya, Wei Qing Wei Yi. Jadi bagaimana peganglah yang sari tadi yang Bapak bilang yang esa tadi, itulah lembaga tadi. Kalau bisa kita pegang tadi ini ya, in si jie zhong, kita teguh, tekun tepat di tengahnya tadi. Itulah nama Chongyong, the golden mind. Kalau di Islam kalau nggak salah bahasa Arabnya wasatiyanya gitu kira-kira. Nah dalam hal ini sehingga Nabi muridnya Nabi Konghucu Zhense yang menulis Tasye tadi, dia mengatakan kita selalu waspada, hati-hati. Selalu waspada, hati-hati dengan sendirinya kalau kita waspada, hati-hati tadi seperti berjalan di pinggir jurang. Di pinggir jurang. Bahaya itu. Oh iya. Malah di atas jurang yang es yang sangat tipis. Bisa tergelincir itu. Bisa tergelincir jatuh berbahaya. Iya. Nah itulah tadi nama Zhensing Wewe itu sangat berbahaya dia. Tergelincir dia. Tahu Sing Wewe penuh rahasia. Nah bisa tergelincir dia sehingga bagaimana ke dalam tadi. Kita berjalan di atas lapis yang tipis tadi. Barulah kita tahu bagaimana membina hati tadi. Berarti artinya membina tahu dalam diri itu kita harus benar-benar hati-hati Pak ya. Iya. Nggak bisa sembarangan. Oh nggak kita. bisa. Kayak kalau Bapak tadi diibaratkan jalan di atas Es yang tipis. es yang tipis dan di pinggir jurang, Iya. jurangnya pun dalam. Iya, Nah, iya. itu sekali jatuh sudah lewat kita. Berarti membina diri, membina tahu itu kita harus benar-benar fokus, Iya. hati-hati, Iya. dan benar-benar menjaga. Iya. Jadi setiap pikiran kita harus benar-benar fokus ya Pak ya. Betul-betul. Oke, lanjut Pak. Nah, jadi dalam hal ini dari akar pokok sesungguhnya itu, itulah yang harus pisang tadi. Jadi hati manusia itu sangat hati berbahaya. Yang hati tauhid itu sangat rawan. Nah, rawan ini bagaimana kita bisa lalui tadi. Nah, sehingga dalam sini sabda Nabi mengatakan watak sejati itu sing tadi haruslah adalah kita tenang. Tenang, ya. Tenang akhirnya kita harus sadar. Insaf dan sadar, insaf sadar. Jikalau timbul pikiran atau niat yang tidak baik tadi, kita mau hati-hati. Jangan timbul pikiran ilusi. Nah, jadi sangat berbahaya kalau mau membina tahu yang sebenarnya begitu. Tapi kalau kita masih awam sih ya 50-50 dulu bagaimana. Nah, dalam hal ini untuk penggerakan niat tadi, pikiran tadi itu harus ngerti kita. Jangan berdasarkan yang palsu seperti yang dilihat tadi, yang kita lihat, yang kita dengar tadi. Dengarkanlah hati nurani. Di inian ceca, sebersik tadi. Jadi, oh iya udah bagus ya, kasihan dia gini, langsung lakukan. Jadi jangan, oh tengok anak siapa itu, nah agamanya apa itu ini, jangan lagi, harus lakukan. Nah dalam hal ini kalau kita sudah mengerti, tidak tergelincir dengan sendiri, kita sudah mengerti bagaimana namanya, betul-betul penuh dengan waspada yang luar biasa. Penuh waspada yang luar biasa tadi, sehingga kita akhirnya harus betul-betul kita punya hati kembali di watak sejati. Jadi jangan masuk di pikiran nian tahu kata orang. Jadi banyak itu di pikiran nian tahu atau nafsu tadi. Kalau pikiran di situ berbahaya. Jadi kembali ke sing watak sejati tadi, Tianming Cui sing tadi. Nah, jadi ditarik kembali sehingga
Sing ini sehingga tulisan Mandarin itu sangat luar biasa. Ah. Ini adalah hati vertikal. Oke. Ini adalah orang di tanah dia hidupnya. Jadi dia sing. Jadi hidup kita di tanah harus kembali ke watak sejati, ke hati langit atau hati langit. Oke. Kalau bahasa Indonesia hati surgawi. Oke. Wah, ini penjelasan kita semakin menarik, Iya. sangat menarik sekali. Jadi para pemirsa semuanya, ada hal yang harus kita pahami tadi dari apa yang Bapak sampaikan. Yang pertama adalah perjalanan membina tahu dalam diri ini harus benar-benar kita lakukan secara fokus Ya. dan waspada. Ya. Nah, kenapa? Karena kalau tadi Bapak sampaikan bahwa banyak hal yang dalam hidup kita sehari-hari yang kita Ya. alami, siapapun di antara kita para umat Konghucu semuanya, kita sering sekali mendapat godaan, Pak. Betul. Digoda. Ya. Jadi kalau kita umpamanya mau mendengarkan nurani kita sering digoda, ayo dengarkan musik pop deh gitu. Ya. Kita mau untuk mendengarkan nurani kita, maka kita digoda, ayo nonton film dulu deh, nanti aja dengarkan gitu. Kalau kita mau umpamanya kita mau membantu orang, kita sering digoda, nanti aja dibantu, nggak ada untungnya, kita buat ini dulu deh gitu. Benar. Nah, jadi ada satu yang Bapak tadi katakan adalah bagaimana melakukan evaluasi pikiran tersebut. Jadi evaluasi pikiran tersebut. Mungkin Pak, hal yang mungkin saya coba tanyakan dan juga mungkin para pemirsa umat Konghucu tanyakan adalah bagaimana caranya Pak ketika ada godaan itulah muncul. Kalau mau membantu, tunggu deh. Kalau mau kita mendengarkan nurani, dengarkan musik dulu deh. Kalau kita mau umpamanya menjalankan kebaikan, nanti-nanti saja deh gitu. Gimana caranya supaya kita tetap pegang itu dia punya, kayak Bapak bilang tadi adalah inti daripada Ya. ruh itu. Ya. Gimana caranya Pak? Baik, terima kasih. Jadi persoalan ini pada saat zaman Nabi Konghucu, muridnya juga bertanya. Muridnya ada 3.000 sekian, Wow. 72 yang luar biasa, 7 yang sangat luar biasa. Di antaranya Chen Tzu tadi, itu yang menulis Tasye kita universitas tadi. Oke. Jadi kalau setelah kita mengerti tadi Chong Yong adalah Zisi tadi. Itulah yang tadi saya bilang, Cai Mingming, betul-betul kamu, pada dia mendapat pembicaraan dari Lun Yi, pembicaraan Nabi seperti ini tadi, dialogis tadi. Setelah dia dapat, dia tulis buku menjadi Chong Yong Cai Mingming, benar-benar seisesan dapat puncak kecemerlangan tadi. Nah, sedangkan dari Tasye, dari Chen Tzu tadi, sehingga dia bertanya yang seperti Bapak MC tanya tadi, itu dia jatuh nih Sansin Seu. 3 introspeksi, 4 jangan. Oh, ada do dan don't-nya ya. Ini boleh, ini jangan ya. Iya. Jadi Oke. apakah itu? Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Nah, ini jangan disampaikan dulu. Iya. Jangan disampaikan. Iya. Karena ini akan menjadi hal yang menarik bagi kita sampaikan. Dan pastinya para pemirsa umat Konghucu dimanapun berada pasti berpikir, bertanya-tanya. Iya. Pak, apa yang boleh do-nya, apa yang don't-nya jangannya. Oke, para pemirsa umat Konghucu semuanya dimanapun berada, kita akan telusuri kembali apa yang disampaikan oleh Bapak narasumber kita berkaitan dengan apa do-nya, apa don't-nya untuk kita menjalani, menapaki tahu dalam diri kita. Temukan jawabannya setelah break berikut ini. Wariskan kebajikan, membangun dunia ini. Oke, para pemirsa umat Konghucu dimanapun Anda berada, kembali kita untuk menanyakan narasumber kita, apa sih yang boleh, apa yang nggak boleh, do and don't-nya itu, untuk kita bisa mencapai atau membina tahu dalam diri kita. Pak, silakan tadi. Baik, terima kasih. Salam kebajikan Wita Tong Tien para pemirsa. Jadi Sansin, 3 introspeksi. Jadi dalam sesuatu hal kita harus ada introspeksi. Seu, 4 yang jangan tadi. 3 introspeksi, kita sesama sebuah persoalan tadi, benar nggak kita bisa mengerti dalam hal ini? Kalau bisa kita mengerti ya, sehingga dalam hal untuk kita berbuat sesuatu itu jalan tengahnya, netralnya tadi, ada Chong He Chong Mo. Ada sepakat, ada netral nggak, itu satu. Oke. Ya, 3 introspeksi. Kedua, sesama kawan tadi, kita ada kepercayaan nggak? Oh, Nah, ada nggak? Sudah itu yang tidak kalah penting. Setelah kita belajar ini, ada nggak kita mengulangi dan mengajarkan pada orang lain? oh.
Itu 3 introspeksi diri. Tapi kalau nggak ada, orang ini berarti egoisnya tinggi. Oh, yang baik itu harus dibagi lah. Iya, dibagi. Jangan untuk diri Nah, sendiri 4 saja. empat jangan itu, yang tidak baik jangan kita lihat, sembarang lihat. Seperti tadi kan mempengaruhi lihat tadi. Oh, itu tidak baik menurut tadi sebersih hati nurani. Jangan. Yang tidak baik jangan kita dengarkan. Oh, sudah dengar. Jangan dengarkan dah. Anggap tidak dengar udah. Oke. Nah, sudah tuh, oh dia mengatakan yang gini tadi nggak baik. Jangan kita ikut ucapkan. Oh, oke. Jangan. Sudah tuh yang keempat, yang tidak baik jangan kita ikut pegang atau ikut kita lakonin. Oke. Nah, namanya Fei Li U Se, Fei Li U Tong, Fei Li U Ting, Fei Li U Yen, Fei Li U Tong tadi. Nah, itu bahasa Mandarinnya. Nah, nanti kalau ingin dalam kita akan. Jadi dalam hal ini kalau kita dapat tadi, dengan sendirinya kita bisa mengerti bahasa apa itu sebenarnya yang diajarkan oleh Nabi Konfusius tadi terhadap murid-muridnya, sehingga kita bisa mempunyai satu kesimpulan bagaimana. Sebuah kesimpulan tadi dengan sendirinya untuk agama Konghucu dia ada mengasih 8 kebajikan. 8 kebajikan, Xiao Ti Chong Xing Li Lian Zi. Xiao itu berbakti, kedua Ti itu rendah hati. Sudah itu Chong itu setia satria. Seperti yang kita lihat di Jalan Irian Barat. Oke. Banyak orang bilang dewa kangkong, tapi Konghucu kita tidak menyebut dewa dan dewi tidak. Itu Sengjen, orang suci. Orang mencapai pencerahan itu. Oke. Ya, Sing dapat dipercaya yang disebut tadi. Iya. Li susila sopan santun attitude kita. I kebenaran keadilan yang tadi yang disebut. Nah, suci hati. Benar nggak kita tulis ikat? Setahu malu. Nah, di sini kita kebablasan umumnya insan kita yang diturunkan oleh Tuhan, Tien tadi, kita banyak yang nggak tahu malu. Jadi membina mulai dari yang ke-8, tangga yang bawah dari yang ke-8, tahu malu, suci hati, kebenaran keadilan, baru susila sopan. Karena kita sudah tahu malu, susila sopan, maka kita akhirnya susila tadi, akhirnya kita ada kepercayaan. Ada kepercayaan, akhirnya kita ada kesetia kesatrian tadi. Nah, dengan sendiri kita rendah hati legowo. Nekatru kalau bahasa Jawa nih. Nah, akhirnya kita mulai bisa berbakti. Berbakti pada nusa dan bangsa. Jadi berbakti dari sun, jadi kita siau tadi ditambah sun terus menerus. Maka itu orang Tionghoa ada sembahyang Ro, ini sudah dekat Cik Wei Puan tadi, ada sembahyang pahlawan, nah, Sing Heping, ada sembahyang kuburan, Cheng Beng tadi. Nah, jadi terus menerus. Itu Nah, berbakti dia. iya berbakti. Berbakti itu. Jadi Jadi di puncak dia, tangga puncak dia ya. itu Dari 8 tangga itu. iya. Oh. Puncak paling tinggi. Tetapi itu melakukan, banyak orang melakukan dari atas dulu. Oh, harusnya dari bawah dia. Iya, dia berbahasa basi. Maka tuh banyak orang nanya, nggak masuk rasiologi. Kamu nggak tangkap ajaran Konghucu tuh. Naik tangga jangan lompat ke yang puncaknya langsung. Jatuh pula nanti. Jatuh pula ke bawah. Ini ada 8 tingkat dari bawah dulu. Iya. Tingkat yang paling bawah dulu. Jadi menghitungnya salah dia. Ya, oke. Nah, 1, 2, 3. Itu yang puncak paling tinggi. Maka orang mengatakan naik tangga, jangan lompat tangga. Lompat tangga dia. Patah nanti. Nah, jadi baik. Jadi dalam kesimpulan yang Chong Yong tadi, Tian Ming Zhe Suai Xing Zhe Wei Tao tadi, inilah sebuah firman Tuhan Tian tadi, itu adalah sebuah yang dinamakan watak sejati tadi. Watak sejati tadi sudah dijelaskan bagaimana itu. Kita hidup mengikuti watak sejati kita tadi, ya, kita jalani peraturan kebenaran. Itulah yang dinamakan membina jalan suci Tao tadi. Oke. Nah, tadi Tao tadi sudah dijelaskan. Iya. Jadi sehingga Tao dia ada di mana? Ah. Di kehidupan sehari-hari kita implementasikan. Oke. Di semua agama ada. Oke. Ini hari kita berbicara tentang insani, tentang semua yang diajarkan, difirmankan oleh Tuhan. Nah, kalau Tao tadi jalan, peraturan kebenaran, kebajikan, kebajikan, dengan sini kita sudah mengerti tentang sekolah universitas Tasie diri. Cai Ming Ming Te, benar-benar kita mengerti Ming kata sifat tadi, oh ya mengerti. Ming kita lakoni kata kerja, Te berkebajikan. Oh. Cai Ming Ming Te, Cai Cei Cesan. Di sini kita mencapai puncak cemerlangnya dengan apa? Ketulusan tadi. Kalau dengan ketulusan tadi kita jalani, dengan sendiri apa yang diajarkan oleh Nabi Konghucu tadi, di sini kita ada 8 dasar keimanan agama Konghucu tadi. Benar-benar kita, bagaimana keimanan kita? Chen Xing Huan Tian, sepenuh iman percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi agama Konghucu adalah agama monoteisme, agama berfirman. Jadi percaya kepada Tuhan. Nah, sudah tuh Chen Qing Jin Ste.
Jadi betul-betul sepenuhnya menjalankan kebajikan. Nah yang tadi te tadi, ya te tadi. Sudah tuh kita menegakkan firman Tuhan, yang gemilang tadi. Jadi percaya seperti tadi. Jadi banyak orang mengatakan hantu. Di Konghucu tidak mau mengatakan hantu. Itu adalah roh dan sen dan nyawa. Sen itu adalah nyawa, ya. Kui itu adalah nyawa, sen itu adalah roh. Jadi percaya adanya nyawa dan ruh. Nah beda, jadi tidak ada penghinaan. Nanti kita lihat nanti di tanggal 7 bulan 15 itu akan mengatakan sembahyang hantu katanya. Nah itu sangat gawat itu. Itu saya nggak tahu aliran mana itu. Itu bisa menjadi sebuah tema kita berikutnya. Iya betul, itu memang mau masuk ke sana. Dia. Nah kembali sedikit ya biar masuk dia karena tadi ada 8 kebajikan tadi. Jadi betul-betul mau berbakti dengan pikiran yang bagus tadi. Sudah tuh mengikuti gentar rohani. Jadi apa yang diajarkan tadi kita harus ikut jalan ajaran Nabi sebagai gentar rohani. Kenapa gentar? Kenapa gentar dia bunyi di tengah. Jadi hati kita itu harus bunyi di gentar rohani tadi. Sudah itu kita mempelajari kitab suci gini, ngikuti semua dan baru kita bisa masuk ke tatau tientau tadi jalan suci tadi. Kira-kira demikian. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa umat Konghucu semuanya dimanapun Anda berada, kita sudah mencapai pada bagian yang terakhir ya. Di mana tadi Pak Muslim sudah jelaskan tentang bagaimana kita membina tahu dalam diri kita. Bahwa tahu itu bukan sesuatu yang jauh sekali, enggak. Bahwa tahu itu adalah membina kesadaran diri kita, membina nurani kita, sehingga kita bisa memiliki dan menjalankan kehidupan sesuai dengan aturan kebenaran. Saat kita bisa menjalani aturan kebenaran tersebut, maka kita akan memahami hakikat dan juga mencapai yang namanya puncak pencerahan. Wah, ini indah sekali. Dan untuk hari ini kita sudah menjelaskan dan Bapak narasumber sudah menjelaskan secara detail tentang bagaimana tahu pada kehidupan sehari-hari dan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh tadi disampaikan sudah jelas sekali dan clear. Sehingga pesan kita hari ini kepada umat Konghucu dimanapun Anda berada, mari kita gunakan sesi ini, informasi yang disampaikan oleh narasumber kita untuk kehidupan kita sehari-hari dan bisa menjadi sebuah jalan bagi kita semua untuk bisa mengabdikan dan mendedikasikan tahu dari perspektif Konghucu. Terima kasih Pak. Oke, para pemirsa, tidak terasa bahwa 1 jam kebersamaan kita sudah berlalu. Masih banyak yang ingin kita tanyakan Pak. Tapi waktu juga membatasi, tadi banyak sekali dan nanti ke depannya sudah ada tema yang akan kita bahas. Ya, oke, bagus sekali. Namun jangan khawatir para umat Konghucu dimanapun Anda berada. Jika ada pertanyaan atau belum jelas, bisa segera menghubungi ke sekretariat kita yaitu di Jalan Gunung Krakatau 107 Medan atau menghubungi telepon 0812 6065 4066 atau bisa nanti hadir langsung atau bisa interaktif dalam kegiatan Mimbar Agama Konghucu di hari-hari yang akan datang. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini dan akhir kata saya Nyoman Sumantra sebagai MC dan narasumber kita Bapak Muslim Linggau mengucapkan sampai jumpa lagi dan semoga bahwa kita mendapat kesempatan dan kita akan selalu diberkati dengan kebahagiaan. Selamat sore, sampai jumpa lagi. Silakan Bapak sampaikan perpisahan kita. Sancai. Terima kasih Wita Tong Tien, Sien Yu Ite, hanya kebajikan Tuhan Tien berkenan. Cincai kita permuliakan. Sancai, terwujudlah kebaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Luar biasa. Oke.